Hai guys, kembali lagi dengan Joseph dari Review Indonesia. Kali ini kita akan melakukan review sebuah laptop dari MSI, yaitu adalah MSI Delta 15 A5 EFK. Jadi kita akan lakukan review dari laptop ini, kita akan lihat bagaimana kelebihannya maupun kekurangannya. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media Review Gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan review dari laptop MSI ini guys. Mari kita bahas terlebih dahulu dari sisi spesifikasi yang dibawa oleh laptop ini, di mana laptop ini itu membawa prosesor dari AMD Ryzen 7 5800H series, 8 core, 16 thread, kemudian dia juga membawa VGA AMD Radeon RX 6700M, 10GB GDDR6, dan ini nice banget ya guys. Jadi kalau kalian dapatkan kombinasi antara prosesor dan VGA AMD, dia pasti akan mendapatkan AMD Advantage yang dimana itu akan berguna banget buat gaming, yang dimana itu akan meningkatkan performance gaming kalian untuk game-game tertentu yang memang sudah support dari AMD Advantage ini. Contohnya Cyberpunk 2077 itu bisa banget buat menggunakan AMD Advantage ini ya guys. Kemudian RAM yang kita uji coba di laptop ini tuh RAM 16GB yang bisa di-upgrade sampai 64GB. Kemudian SSD-nya 1TB, NVMe, PCIe generasi 3. Kemudian selain itu dia juga sudah dilengkapi oleh layar IPS dengan resolusi Full HD dengan refresh rate 240Hz. Kemudian dia juga hampir mendekati 100% sRGB, sekitar 98% sRGB. Jadi ini sudah aman banget buat desain dan sudah terpercaya banget lah guys untuk kualitas layarnya. Kemudian laptop ini juga sudah dilengkapi oleh kamera webcam HD 720p di mana ya itu memang kalian tidak salah dengar 720p, jadi masih resolusi 720p. Kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan kelengkapan port yang cukup lengkap, di mana di sini ada dua port USB 3.2, kemudian ada dua port USB Type-C, ada satu port HDMI, kemudian ada satu DC input, dan itu ya sudah lumayan lengkap lah guys untuk di laptop modern zaman sekarang. Meskipun belum ada DVD, belum ada juga port micro SD atau SD card ya, atau port RJ45 itu nggak ada. Jadi kalau kalian memang butuh itu, kalian beli konverter dari USB Type-C itu yang misalnya RJ45 atau kabel LAN, atau misalnya kalian butuh SD card ya, seperti itu ya guys yang perlu kalian ketahui mengenai laptop ini dari detail spesifikasi yang ditawarkan oleh laptop ini. Kemudian laptop ini juga menggunakan Windows 11 yang sudah terinstall resmi di sini ya guys. Jadi dia bawanya harusnya Windows 10 tapi sudah dapat upgrade ke Windows 11. Dan ya gocap banget ya guys, apalagi harganya ini sudah turun lumayan banget. Di launch itu sekitar 28 juta, sekarang 20 jutaan kalian sudah dapatkan laptop ini. Jadi ya itu menarik banget ya guys. Jadi mari kita bahas dari sisi kelebihannya habis ini, baru nanti kita akan bahas kekurangannya. Jadi pastikan kalian sampai habis ya guys. Kelebihan pertama dari laptop ini adalah dari sisi performance yang ditawarkan oleh laptop ini, di mana prosesor AMD Ryzen 7 5800H seriesnya dan kemudian dikombinasi dengan VGA yang AMD RX 6700M, 10GB GDDR6, di mana itu sangat bagus banget buat gaming, sudah lancar banget, tidak ada masalah. Kita coba untuk main game PUBG, itu lancar banget, tidak ada masalah. Kemudian juga kita pakai buat editing 4K, kemudian dengan menggunakan DaVinci Resolve itu juga lancar, nggak ada masalah. Meskipun kita tidak pakai DC power juga itu masih oke, masih acceptable, masih playbacknya juga lancar. Meskipun begitu, kita memang akan mendapatkan full power ketika kita pakai DC power ya guys. Jadi itu sekedar informasi tambahan buat kalian. Tapi overall, secara performance kita tidak ada komplain, karena ini memang adalah laptop yang performance ready dan buat gaming ready juga ya guys. Selain itu, kita juga menguji coba laptop ini dengan beberapa benchmark yang kita uji coba, di mana benchmark yang kita uji coba di sini ada benchmark dari Cinebench R23 yang kalian bisa lihat skornya, baik single core ataupun multi core yang kalian bisa perhatikan. Di bawah ini kita akan taruh untuk skornya supaya kalian bisa lihat juga untuk skor dari single core maupun multi core dari Cinebench R23. Kemudian kita juga menguji coba menggunakan aplikasi Geekbench. Jadi kita coba Geekbench 5. Di sini kita lihat juga skor single core maupun multi core dari laptop MSI ini, di mana kemudian menarik banget ya guys secara scoring juga. Kemudian selain itu kita juga menggunakan program 3D Mark. Jadi 3D Mark kita lihatkan kepada kalian untuk dari graphic score ataupun dari CPU score-nya juga. Kemudian time space score-nya juga kalian bisa lihat di bawah ini. Kita akan taruh skor-skornya itu supaya kalian dapat gambaran utuh mengenai benchmarking yang kita lakukan terhadap laptop ini. Kemudian terakhir kita juga coba menggunakan PC Mark 10, di mana kita mendapatkan skor seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri untuk skornya. Dan menarik banget ya guys, untuk secara benchmark itu hasilnya juga ternyata cukup menarik dan oke banget ya guys.
Kemudian kelebihan selanjutnya ada dari sisi layar dari laptop ini, di mana layar dari laptop ini itu punya resolusi Full HD dengan refresh rate 240 Hz dan sudah mendekati 100% sRGB, yang artinya sudah bagus buat editing video, color grading, kemudian buat desain itu juga sudah termasuk bagus. Dan gue coba banget buat kualitas layarnya ini enak banget buat nonton, dan support juga HDR video playback, itu nice banget ya guys. Jadi secara layar ini sudah saya tidak ada komplain, di kelas harganya ini sudah termasuk salah satu yang bagus banget ya guys. Kemudian laptop ini juga dibekali oleh dua speaker di bagian bawah, di mana dua speaker ini ada speaker 2 watt yang menurut kita termasuk bagus banget buat dipakai sehari-hari, dipakai buat nonton juga acceptable di kelas harganya, dan kuco banget buat MSI untuk kualitas suaranya termasuk baik banget ya guys di kelas harganya. Kemudian dari sisi baterai life sendiri, laptop ini tuh bisa bertahan hingga 6 jam pemakaian nonstop untuk pemakaian seperti office, kemudian seperti browsing, seperti pemakaian yang ringan ya guys, jadi yang tidak terlalu menguras energi dari prosesornya, itu bisa banget dipakai hingga 6 jam. Jadi ya aku coba banget buat MSI, meskipun memang belum yang terbaik banget di kelas harganya, tapi menurut kita ini sudah termasuk salah satu yang bagus ya guys di kelas harganya. Dan kalau misalnya kalian pakai buat kerja berat bagaimana? Kalau buat kerja berat seperti kemarin kita coba buat editing video 4K dan buat rendering juga sekaligus dalam kondisi pakai baterai, dari 100% ke 20% itu kita butuh waktu sekitar 1,5 jaman, itu sudah drop seperti itu ya guys. Jadi ya kurang lebih kalian bisa habiskan baterainya kurang lebih hampir 2 jam itu sudah habis ya guys, kalau misalnya kalian pakai full power untuk rendering, buat editing video, ataupun pengerjaan lain yang multitasking yang membutuhkan prosesor ataupun VGA tambahan untuk prosesnya ya guys. Kemudian dari sisi waktu charging sendiri termasuk cepat ya guys, jadi dari 0 ke 80% itu termasuk cepat, dalam waktu 1,5 jam itu sudah 0 sampai 80%, itu gocap banget. Dan memang kalau misalnya kalian mau tunggu sampai 100% itu butuh waktu 3 jam, jadi memang ada perlambatan dari sejak 80% ke 100% itu cukup lama. Ini mungkin kemungkinan buat safety dari sisi baterainya juga, sisi keamanan juga, jadi misalnya kalau kalian ngecas overcharging nggak ada masalah, ya itu dijagain oleh softwarenya, jadi diperlambat dari 80% ke 100%. Tapi ya overall ini adalah waktu charging yang termasuk bagus banget di kelas harganya guys. Kemudian dari sisi keyboard sendiri, keyboard ini sudah menggunakan RGB keyboard dengan yang dilengkapi backlight keyboard yang bagus banget. Kalian bisa atur di MSI Center, di situ kalian bisa atur warnanya, kalian mau atur warna merah, biru, hijau, terserah kalian. Satu warna jadi satu full gitu, dan enak banget buat ngetik keyboard ini, dan kita bahkan buat script review laptop ini di laptop ini langsung ya guys. Kemudian menurut kita yang perlu kita apresiasi dari laptop MSI ini, di mana dia punya sistem pendinginan yang bagus. Dan sistem pendinginan yang bagus ini itu oke banget buat penggunaan sehari-hari, dan kucok banget buat MSI untuk membuat sistem pendinginan yang bagus banget untuk laptop ini ya guys. Kemudian menurut kita laptop ini tuh adalah laptop yang memang termasuk cukup ringan, meskipun memang kita kategorikan untuk laptop gaming guys. Jadi kalau kita bilang ultra thin atau ultrabook ya beda ya guys, ataupun misalnya kalian cari laptop-laptop tipis lain pasti beda beratnya, pasti akan lebih ringan itu daripada laptop ini. Tapi kalau kita berbicara sama laptop gaming, menurut kita ini termasuk salah satu laptop yang cukup ringan ya guys. Kemudian secara desain dari laptop ini termasuk oke banget buat penggunaan sehari-hari, di mana kita tidak akan terasa bahwa menggunakan laptop gaming. Padahal ini adalah laptop gaming yang memang terlihat seperti laptop profesional yang bisa digunakan oleh kalian buat bekerja dan lain sebagainya. Itu sudah kucap banget buat MSI memberikan look seperti ini, dan itu oke banget ya guys. Itu dia tadi adalah kelebihan dari laptop ini. Tentunya laptop ini punya beberapa kekurangan yang perlu kita mention di sini, di mana kekurangan pertama dari laptop ini adalah dari sisi kualitas kamera webcam yang memang agak disayangkan di harga 20 jutaan, di mana dia masih menggunakan resolusi 720p. Menurut kita seharusnya di tahun 2022 ini laptop ini juga perlu diupdate untuk bisa dengan resolusi minimal 1080p di harga 20 jutaan. Itu kalau menurut kita sih resolusi 1080p itu harusnya sudah bisa diterima dan di-accept oleh semua vendor ya guys. Dan semoga kedepannya minimal 1080p untuk kamera depan, kamera webcamnya sih guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera webcam dari laptop MSI
Delta 15A5 EFK, jadi kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera webcamnya. Disclaimer terlebih dahulu, ini adalah kondisi cahaya yang sangat-sangat ideal banget ya guys. Jadi kalau kalian perhatikan ini noise-nya cukup banyak banget, sangat disayangkan banget. Padahal ini lampunya sudah terang banget ya guys. Jadi kita sudah pakai 3 lampu, dengan ini adalah lampu standar untuk kita syuting aja itu noise-nya banyak banget. Apalagi dengan kondisi misalnya kalau kalian pakai tanpa bantuan lampu tambahan, itu noise-nya juga udah lebih banyak lagi, dan mungkin juga gambarnya juga udah nggak kurang terang juga. Jadi sangat disayangkan banget untuk webcam dari laptop ini di harga 20 jutaan punya kualitas yang seperti ini, sangat disayangkan banget. Ya semoga MSI memperbaiki di generasi selanjutnya supaya tidak seperti ini ya guys. Jadi ya semoga didengarkan oleh MSI ya guys. Jadi ya silakan tulis di kolom komentar mengenai kualitas kamera webcamnya ya guys. Kemudian, dari sisi fitur security, laptop ini memang terasa sangat kurang, di mana tidak adanya fingerprint scanner ataupun Windows Hello, yang agak disayangkan banget ya guys. Menurut kita, di harga 20 jutaan, laptop ini tuh sangat penting banget punya fitur security, yaitu fingerprint atau fitur Windows Hello. Dan itu perlu diperbaiki oleh MSI untuk generasi selanjutnya, sehingga generasi selanjutnya itu memiliki fitur security ya guys. Jadi itu, meskipun memang bisa pakai password, pakai kode, ataupun pakai PIN dan lain sebagainya. Tapi menurut kita, kalau misalnya dia sudah dilengkapi oleh fingerprint atau Windows Hello, itu akan lebih memudahkan penggunanya ya guys. Itu dia tadi adalah kelebihan maupun kekurangan dari laptop ini. Silahkan tulis bawahkan komentar mengenai kualitas dari laptop ini. Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau menurut Gadget sendiri, laptop ini tuh adalah laptop yang punya performance yang bagus banget buat gaming, buat content creator, dan buat kalian memang buat heavy use, ini adalah laptop yang powerful banget ya guys. Tapi kalau memang kalian memang mengincar sebuah laptop yang tipis, ya laptop ini memang bukan buat kalian. Tapi kalau misalnya buat everyday use, sebenarnya sudah overkill banget sih guys dengan spek yang ditawarkan oleh ini. Dan menurut kita sih kalian nggak perlu keluar budget sampai sebanyak ini kalau kalian cuma buat pakai daily use, atau misalnya kalian cuma pakai buat nonton, kalian pakai buat office, ini nggak perlu kok guys. Tapi kalau kalian pakai buat gaming, atau kalian pakai buat editing video, ataupun misalnya editing model 3D, animasi, menurut kita ini adalah laptop yang powerful banget ya guys. Sekali lagi, ini adalah pendapat review gadget, mungkin bisa berbeda pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan tulis pendapat di komentar. Dan jangan lupa like video ini kalau nggak suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye!